Belanda berhasil dikalahkan Inggris. Jatuhnya Belanda ke tangan Inggris ditandai dengan adanya Perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Sekarang kita akan membahas bagaimana perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Pada tanggal 18 September 1811 dimulai kekuasaan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia dengan pusat kekuasaan di Batavia. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. 1. Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. 2. Peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus. 3. Tanah adalah milik pemerintah. Berpegang pada ketiga prinsip tersebut, Raffles membuat beberapa kebijakan dalam bidang 1. Politik dan pemerintahan. 2. Sosial dan ekonomi. Kebijakan politik dan pemerintah. 1. Menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal. 2. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 kresidenan. 3. Mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang tunai. Pada waktu berkuasa, Raffles sering mencampuri urusan-urusan kerajaan lokal, salah satunya mencampuri konflik yang terjadi dalam Keraton Yogyakarta, dengan mengirimkan pasukan Inggris untuk menyerang Keraton Yogyakarta, dengan tujuan untuk menurunkan tahta Sultan Hamengkubuwono II, karena sosoknya sering dianggap dapat menjadi musuh dalam pemerintahan Inggris. Kebijakan sosial dan ekonomi. Dapat dikatakan Raffles adalah sosok yang revolusioner, terutama pandangannya dalam bidang ekonomi. Raffles berupaya untuk memajukan perekonomian Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan pemerintah Inggris. Beberapa kebijakan Raffles diantaranya 1. Menghapus segala bentuk penyerahan wajib seperti penyerahan wajib hasil pertanian. 2. Menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan. 3. Memonopoli garam. 4. Menjual tanah kepada swasta dan melanjutkan usaha penanaman kopi. 5. Memberi kebebasan dalam usaha perdagangan. 6. Memberlakukan sistem sewa tanah. Menurut Raffles, pemerintah adalah salah satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, diterapkanlah sistem sewa tanah land rent dengan ketentuan sebagai berikut. Petani harus menyewa tanah meskipun ia pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Sebetulnya, Raffles adalah pemimpin yang berpandangan maju. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Raffles menempatkan desa sebagai unit administrasi pelaksanaan pemerintah agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang. Jika desa bisa berkembang, maka produksi juga akan meningkat dan hidup rakyat bertambah baik. Sehingga hasil penarikan pajak tanah juga akan bertambah besar. Namun, dalam pelaksanaan kekuasaannya, Raffles menemui banyak kendala seperti kurangnya pengawasan pemerintah. Peran kepala desa dan bupati lebih kuat dibandingkan dengan asisten residen Inggris. Sulit lepas dari budaya penjajah. Masih ditemukan perbudakan, kerja paksa, dan monopoli pada kekuasaan Raffles, sehingga dapat disimpulkan Raffles kurang berhasil mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Selama masa kepemimpinan Raffles, pemerintah Inggris tidak mendapat keuntungan yang berarti, sementara itu rakyat Indonesia tetap menderita. Namun, di luar semua itu, pemerintah Raffles memberikan beberapa pengaruh positif bagi Indonesia. Berikut ini hal positif yang ditinggalkan pemerintahan Raffles. 1. Buku sejarah Jawa yang berjudul The History of Java. 2. Mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta. 3. Kebun Raya Bogor yang dirintis oleh istri Raffles yang bernama Olivia Raffles. 4. Ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi atau yang biasa disebut bunga bangkai. 5. Dibentuknya perkumpulan-perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Salah satunya Perkumpulan Batavia Genootschap di Harmoni, Jakarta. Pemerintahan Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama karena pemerintahan yang dijalankan Raffles dianggap kurang memuaskan dalam memberikan keuntungan bagi pemerintah Inggris. Oleh karena itu,
Pada tahun 1815, Raffles digantikan oleh John Vandal. Namun, tidak lama setelah pergantian kepemimpinan, Pulau Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816.